Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini ya, yaitu mengenai konsep faktor dan kelipatan bilangan. Yang akan Ibu bahas yaitu faktor suatu bilangan. Faktor suatu bilangan adalah pembagi habis suatu bilangan yang ditentukan. Faktor disebut juga pembagi. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Tentukan faktor dari 16. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menentukan semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan 16 ini. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara membaginya. Mari simak cara menjawabnya. Untuk menentukan faktornya, kita harus membagi bilangan yang terkecil terlebih dahulu ya, dengan membagi bilangan angka 1. Misalkan 16 dibagi 1, maka hasilnya 16. Selanjutnya setelah 1 adalah 2. Jadi 16 dibagi 2, maka hasilnya adalah 8. Selanjutnya setelah 2 adalah 3. Nah, 16 bagi 3 apakah bisa dibagi? 16 bagi 3 ini tidak bisa habis dibagi. Maka selanjutnya kita beralih ke angka 4. 16 dibagi 4 maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita harus mencari angka berapa yang bisa membagi angka 16. Misalkan 16 dibagi 8 maka hasilnya adalah 2. 16 dibagi 16, hasilnya adalah 1. Jadi, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kita juga bisa menggunakan dengan cara tabel perkalian, karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Nah, perhatikan contoh tabel berikut ini. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Nah, caranya sama, kita mulai dari angka yang terkecil dulu ya, yaitu mulai dari angka 1. Jadi kita cari perkalian berapa yang hasilnya adalah 16. Jadi 1 dikali 16 maka hasilnya adalah 16. 2 dikali 8 maka hasilnya 16. 4 dikali 4 adalah 16. Nah, untuk tabel perkalian ini kita cari angkanya dikali berapa sehingga hasilnya adalah 16. Dari tabel di atas, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, samakan hasilnya dari pembagian yang tadi. Nah, selain pembagian, maka kita juga bisa mencari dengan cara perkalian dengan menggunakan tabel. Nah, anak-anakku, kalian bisa menggunakan salah satu cara yang tadi ya, bisa dengan cara pembagian ataupun cara perkalian. Sampai di sini paham ya anak-anak dengan penjelasan Ibu? Selanjutnya, kita beralih faktor persekutuan dua bilangan. Untuk menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu tentukan faktor dari kedua bilangan. Lingkari faktor-faktor yang sama dari kedua bilangan. Faktor-faktor yang sama atau bersekutu dari dua bilangan tersebut disebut faktor persekutuan. Adapun contohnya yaitu tentukan faktor persekutuan dari 9 dan 12.
Nah, sekarang kita akan mencari faktor dari 9 dan juga faktor dari 12. Untuk mencari faktornya sama seperti contoh yang tadi Ibu jelaskan ya, yaitu dengan cara pembagian ataupun dengan cara perkalian. Nah, kali ini Ibu akan menggunakan dengan cara pembagian. Perhatikan cara jawabnya ya. Dimulai dari faktor 9. Nah, kita akan mencari angka berapa yang bisa dihabis dengan 9. Kita mulai dari angka yang terkecil terlebih dahulu, yaitu angka 1. 9 dibagi 1 apakah bisa? Ya, 9 dibagi 1 maka hasilnya adalah tetap 9. Selanjutnya 9 dibagi 2 apakah bisa? Nah, 9 dibagi 2 ini tidak bisa. 9-nya tidak bisa dibagi dengan 2. Maka kita cari angka-angka yang bisa dibagi habis dengan angka 9. Yaitu ada angka 3 dan juga ada angka 9. Nah, 9 dibagi 3 adalah hasilnya 3. Kalau 9 dibagi 9 adalah hasilnya 1. Selanjutnya, faktor dari 12. Cara mencari faktornya sama ya dengan faktor dari 9, yaitu kita cari pembaginya yang bisa habis dibagi 9. Dimulai dari angka yang terkecil terlebih dahulu, yaitu angka 1. Nah, angka 1, 12 dibagi 1, maka hasilnya adalah 12. Nah, angka berapa saja yang bisa dibagi sehingga angka 12 ini habis? Angka 2. Karena 12 dibagi 2, maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya ada angka 3. 12 dibagi 3 adalah hasilnya 4. Nah, selanjutnya adalah angka 4. Karena 12 dibagi 4 adalah hasilnya 3. Kemudian ada angka 6. 12 dibagi 6 adalah hasilnya 2. Selanjutnya 12. Karena 12 dibagi 12 adalah 1. Nah, dari faktor 9 dan faktor 12 kita cari angkanya yang sama. Dari faktor 9 dan 12 angkanya yang sama adalah angka 1. Maka kita beri lingkaran atau kita lingkari dengan angka yang sama. Selanjutnya angka berapa lagi yang sama dari faktor 9 dan faktor 12? Ya, ada angka 3. Angka 3 berada di faktor 9 dan angka 3 juga berada di faktor 12. Selanjutnya coba diperhatikan apakah masih ada angka yang sama. Sudah tidak ada ya. Jadi, faktor yang sama pada kedua faktor bilangan di atas adalah 1 dan 3. Jadi, faktor persekutuan dari 9 dan 12 adalah 1 dan 3. Nah, anak-anakku, kalian bisa menggunakan ya salah satu cara yang tadi bisa dengan cara pembagian ataupun cara perkalian. Nah, ini bisa juga dicari dengan cara perkalian. Tetapi untuk hasil akhirnya, kalian harus mencari angka yang sama dari dua faktor bilangan, yaitu dari faktor 9 dan 12. Cari angkanya yang sama ya anak-anakku. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran tersebut, silahkan dikerjakan tugas hari ini ya, yaitu tugas mandiri. Adapun tugas mandirinya terdiri dari 5 soal, yaitu yang pertama, banyaknya bilangan yang merupakan faktor dari 40. Yang kedua, faktor persekutuan dari 24 dan 32. Yang ketiga, faktor persekutuan dari 16 dan 24. Yang keempat, faktor dari 45 adalah
Yang kelima, faktor dari persekutuan dari 32 dan 74. Cara mengerjakannya sama seperti contoh yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya secara mandiri. Nah, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, ataupun wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah ya. Tetap semangat anak-anak hebat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.